wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas tugas neural network menggunakan dataset MNIST. Kita akan mengimplementasikan dua versi, yaitu secara manual dari nol menggunakan Python dan NumPy, serta menggunakan library scikit-learn. Nah, arsitektur yang kita gunakan sendiri adalah 20 input. Kemudian masuk ke hidden layer 1 dengan 4 neuron dan aktivasi ReLU. Lalu hidden layer 2-nya ini dia juga 4 neuron dengan ReLU, dan terakhir itu output layernya itu 10 neuron dengan aktivasi softmax. Nah, loss function yang kita pakai adalah cross entropy loss, di mana nanti kita training selama 42 inputs dengan learning rate 0,04. Nah, jadi yang pertama kita tahu dulu apa itu MNIST. MNIST sendiri adalah dataset gambar digit tulisan tangan dari angka 0 sampai dengan 9. Dataset ini terdiri dari 60.000 data training dan 10.000 dataset. Setiap gambar berukuran 28 kali 28 pixel yang kemudian di feature extract menjadi 20 fitur input yang kita gunakan dalam model kita. Lalu apa sih neural network itu? Neural network sendiri adalah model machine learning yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Model ini terdiri dari layar-layar neuron yang saling terhubung melalui bobot dan bias. Nah, setiap neuronnya itu dia menerima input, terus menghitung jumlah tertimbang, lalu menerapkan fungsi aktivasi untuk akhirnya bisa menghasilkan output. Untuk arsitektur model kita, di sini kita punya input layer sebanyak 20 neuron. Hidden layer satunya itu masing-masing punya 4 neuron dengan aktivasi ReLU, dan output layernya itu kita ada 10 neuron dengan softmax. Nah, hyperparameter yang kita gunakan adalah learning rate-nya 0,04, totalnya ada 42 epoch dengan batch size-nya itu 50 sampel per epoch. Nah, jadi data MNIST ini benchmark klasik dalam deep learning untuk pengenalan pola dan juga klasifikasi gambar. Nah, sekarang kita masuk ke detail arsitekturnya. Di sini teman-teman bisa lihat ini menunjukkan alur data kita dimulai dari 20 input berupa pixel value, terus masuk ke hidden layer 1 dengan 4 neuron dengan ReLU, kemudian ke hidden layer 2 yang juga 4 neuron dengan ReLU, dan terakhir menghasilkan 10 output berupa probabilitas dari softmax. Nah, total parameter yang bisa dilatih dari model ini itu adalah 154 parameter. Jadi ada hidden layer 1 punya 20 dikali 4 sama dengan 80 bobot ditambah dengan 4 bias. Kemudian jadinya itu kan 84 parameter. Hidden layer 2 punya 4 kali 4 sama dengan 16 bobot ditambah dengan 4 bias, jadinya 20 parameter. Output layernya itu punya 4 kali 10 sama dengan 40 bobot ditambah dengan 10 bias, jadinya itu 50 parameter. Jadi keseluruhannya itu ada 84 plus 20 plus 50 sama dengan 154 parameter. Jadi walaupun model ini itu tergolong kecil, dengan 154 parameter, arsitektur ini sudah cukup untuk mengklasifikasikan digit-digit MNIST yang sudah di feature extract menjadi 20 fitur. Kemudian kita masuk ke fungsi aktivasi ReLU dan juga softmax. Nah, di sini kita menggunakan dua fungsi aktivasi yang berbeda. Di hidden layer kita pakai ReLU, sedangkan di output layer kita pakai softmax. ReLU atau Rectified Linear Unit memiliki rumus F dari Z sama dengan max dari 0 dan Z. Artinya, jika nilai positif tetap dipertahankan, jika negatif diubah menjadi 0. Contohnya ReLU dari minus 0,3 adalah 0 dan ReLU dari 0,8 adalah 0,8. Ingat aturannya, kalau nilainya positif tetap dipertahankan, kalau nilainya negatif itu diubah menjadi 0. Karena 0,3 nilainya negatif, maka nilai 3 kan negatif, jadi diubah menjadi 0, sementara 0,8 diubah menjadi 0, dipertahankan.
ReLU sendiri dipilih karena komputasinya sangat cepat dan bisa mengatasi masalah vanishing gradient yang sering terjadi pada sigmoid. Turunannya juga sederhana, 1 jika Z lebih besar dari 0 dan 0 jika tidak. Ini untuk turunannya. Sedangkan softmax sendiri digunakan di output layer karena bisa mengubah output menjadi probabilitas yang jumlahnya persis dengan 1. Nah, rumusnya adalah E pangkat ZI dibagi jumlah E pangkat ZZ untuk semua Z. Untuk semua J, misalnya outputnya adalah 0,01, 0,02 sampai seterusnya 0,8 dan seterusnya. Angka 0,8 ini menunjukkan bahwa model paling yakin di J tersebut adalah angka tertentu. Yang menarik adalah ketika softmax ini dikombinasikan dengan cross entropy loss, turunannya akan menjadi sangat sederhana, yaitu delta sama dengan Y hat kurangi Y. Ini mempermudah proses backpropagation. Sekarang kita masuk ke forward propagation, yang dimana merupakan proses menghitung dari input hingga menghasilkan prediksi. Prosesnya terdiri dari 3 tahap yang bisa kita lihat di slide ini. Yang tahap pertama itu ada di hidden layer 1, kita hitung Z1 sama dengan W1 kali plus B1, lalu terapkan layer lu untuk mendapatkan H1. Matriks W1 berukuran 4 kali 20 dikalikan input X berukuran 20 kali 1. Menghasilkan H1 berukuran 4 kali 1. Nah, di tahap kedua, di hidden layer kedua, kita hitung Z2 sama dengan W2 kali H1 plus B2. Lalu terapkan ReLU untuk mendapatkan H2. W2 berukuran 4 kali 4 menghasilkan H2 berukuran 4 kali 1. Tahap ketiga, di output layer, kita hitung Z3 sama dengan W3 dikali H2 plus B3. Lalu terapkan softmax untuk mendapatkan Y hat. Nah, W3 ini berukuran 10 kali 4 menghasilkan Y hat berukuran 10 dikali 4, 10 dikali 1, yaitu vektor probabilitas untuk 10 kelas digit. Jadi secara ringkasnya adalah alur datanya itu X dengan 20 fitur menghasilkan H1 dengan 4 nilai, lalu H2 dengan 4 nilai, dan akhirnya Y hat berupa 10 probabilitas. Setelah itu kita hitung error, yaitu target kurangi Y hat, dan loss menggunakan cross entropy. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait loss function cross entropy. Sini saya akan melanjutkan dari rekan saya tadi. Loss function yang kita gunakan adalah cross entropy. Rumusnya adalah L sama dengan negatif jumlah dari T I kali log I hat I untuk I dari 0 sampai 9. Nah, di sini TI adalah target dalam format one hot, artinya bernilai 1 untuk kelas yang benar dan 0 untuk lainnya. Y hat I adalah probabilitas prediksi dari softmax. Nah, contohnya misalnya target adalah digit 3, jadi one hot encodingnya adalah 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, dan 0. Nah, jika prediksi model benar dengan confidence tinggi, misalnya Y hat untuk kelas 3 adalah 0,90, maka lossnya adalah negatif log dari 0,90 sama dengan 0,105. Loss ini sangat kecil, artinya model sudah sangat yakin dengan prediksinya. Sebaliknya juga, jika prediksi salah, misalnya Y hat untuk kelas 3 hanya 0,05 maksudnya, maka lossnya adalah negatif log dari 0,05 sama dengan 3,0. Loss ini besar menandakan model perlu diperbaiki. Nah, jadi tujuan dari training ini adalah menimbulkan loss gradient descent.
ketika loss turun akurasi akan naik. Nah seterusnya itu backpropagation chain rule. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu backpropagation, yaitu menghitung gradien dari output menuju input, arahnya kebalikan dari forward propagation untuk mengetahui bagaimana setiap parameter mempengaruhi loss. Ada 3 tahap perhitungan delta. Nah, yang pertama itu delta output. Waalaikumsalam. Karena kita menggunakan kombinasi softmax dan cross entropy, terutamanya sangat sederhana. Delta 0 sama dengan y hat kurang T. Ini adalah vektor berukuran 10 kali 1. Nah, yang kedua itu ada delta hidden layer. Deltanya dihitung dengan metrik P3 lalu dikalikan delta output, kemudian dikalikan turunan delta 0 berukuran 10 kali 1, hasilnya 4 kali 1. Seterusnya itu yang ketiga delta hidden layer 1. Di sini letak keunikan chain rule, karena setiap neuron di hidden layer 1 mengaruhi loss melalui 2 jalur, yaitu melalui neuron pertama hidden layer 2 dan melalui neuron kedua hidden layer 2, maka pengaruhnya harus dijumlahkan. Rumusnya adalah A delta H1 sama dengan W2 transport dikali delta H2 lalu dikalikan turunan rule dari Z1 atau Z1. Baik, selanjutnya di sini masuk terkait implementasi manual from scratch. Nah, jadi di sini kita masuk ke implementasi. Untuk versi manual kita menggunakan Python murni ditambah NumPy. Nanti tanpa library deep learning sama sekali. Nah, langkah-langkahnya itu ada 5. Yang pertama, load dataset dan parameter awal dari file Excel dataset MNIST. Dataset ini berisi 2100 data, yaitu 42 epoch kali 50 sampel beserta initial weights untuk setiap layer. Kedua, implementasi fungsi aktivasi. Kita buat sendiri fungsi ReLU, softmax, dan cross entropy loss dari 0 menggunakan NumPy. Ketiga, forward propagation. Kita hitung P activation Z dan aktivasi H atau Y hat untuk setiap layer secara berurutan. Ini persis mengikuti rumus yang sudah kita bahas. Kemudian yang keempat itu backpropagation. Kita hitung delta per layer dari output ke input, delta O dulu, lalu ke delta H2, lalu ke delta H1 menggunakan chain rule yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kelima, update parameter. Setiap bobot dan bias diupdate menggunakan rumus W baru sama dengan W lama dikurangi dengan alpha dikali dengan gradien. Hasilnya bisa kita lihat di grafik yang sebelah kanan ini. Loss turun secara konsisten dari 2,32 di epoch pertama menjadi 0,23 di epoch ke-42. Nah, akurasinya naik dari 4% menjadi 100%. Jadi model kita ini berhasil mencapai akurasi sempurna pada 50 sampel di epoch terakhir. NN ini benar-benar dibangun dari nol tanpa library deep learning, sehingga setiap langkah perhitungan itu bisa dipahami secara transparan. Kemudian untuk implementasi library scikit-learn, untuk versi library kita menggunakan MLP classifier dari scikit-learn. Konfigurasi modelnya bisa dilihat di sini. Hidden underscore layer underscore size sama dengan 44, activation value-nya solver SGD, learning rate init-nya 0,04 dan batch size-nya 50. Nah, arsitekturnya persis sama dengan versi manual. Keunggulannya menggunakan library itu ada 3. Yang pertama, kodenya jauh lebih mudah singkat. Hanya sekitar 50 baris dibandingkan 200 baris untuk versi manual. Yang kedua, optimasi numeriknya itu sudah teruji karena implementasi SGD di scikit-learn sudah dioptimasi secara internal. Kemudian yang ketiga, evaluasi otomatis. Kita langsung bisa mendapatkan classification report, confusion matrix, dan accuracy tanpa menulis kode tambahan. Di sebelah kanan ini ada tabel pembandingan antara manual dan juga library. Dari sisi jumlah kode, manual itu butuh sekitar 200 baris, sedangkan library itu hanya butuh 50 baris. Manual butuh dari sisi pemahaman rumus dan kontrol perhitungan, manual ini lebih unggul karena kita bisa benar-benar memahami setiap tahap.
Kalau dari sisi kemudahan dan kecepatan development, library ini lebih unggul. Untuk akurasi, versi manual mencapai 100% karena menggunakan parameter awal yang sudah ditentukan dari Excel, sedangkan library bervariasi karena menggunakan inisialisasi random weights. Jadi kesimpulannya, untuk belajar dan memahami konsep, implementasi manual ini bisa dikatakan lebih baik. Tapi kalau untuk produksi dan efisiensi, library ini bisa kita bilang lebih direkomendasikan. Nah, terakhir untuk kesimpulan, Kelima poin kesimpulan dari tugas ini yang saya pahami. Pertama, arsitektur neural network 20 4 4 10 dengan rule dan softmax berhasil mengklasifikasikan digit MNIST hingga mencapai akurasi 100% pada implementasi manual. Kedua, implementasi manual memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang forward propagation, back propagation, dan sign rule. Setiap langkah perhitungan bisa dijelaskan dan dipahami secara transparan. Ketiga, implementasi library Skiklearn MLP classifier menyediakan solusi yang praktis dengan kode yang jauh lebih ringkas dan evaluasi yang otomatis. Keempat, kedua pendekatan ini saling komplementer. Manual untuk pemahaman konsep, library untuk efisiensi produksi. Keduanya mempunyai keunggulan masing-masing dan bisa digunakan sesuai kebutuhan. Kelima, hyperparameter seperti learning rate 0,04 dan jumlah epoch 42 berpengaruh signifikan terhadap konvergensi dan akurasi model. Pemilihan hyperparameter yang tepat sangat krusial. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.